Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam co-ca-ca, compang, camping, Channel. Ya, jumpa lagi dengan co-ca-ca. Kita sekarang belajar ngaji lagi, ya. Sekarang belajar ilmu nahwu, ya, untuk mengetahui akhir dari kata, ya. Jadi kita akan belajar ilmu nahwu, ya. Kita sudah berjanji kepada diri kita masing-masing bahwa kita akan tetap belajar, ya. Kita akan perjuangkan sampai bisa. Mohon doanya dari teman-teman semua, ya. Mohon agar para ustadznya juga dikuatkan, tentu saja, ya, karena ini yang diajarin orang-orang yang sudah sepuh, ya. Jadi perlu kesabaran dan ketelatenan, ya. Mudah-mudahan kita akan belajar mulai. Silakan Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz Ade luar biasa. Hujan pun beliau datang, ya, karena dia bertekad juga ingin membisahkan kita. Ya, silakan Pak Ustadz. Langsung ke Pak Ustadz Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bapak sekalian. Alhamdulillah ana bi khair. Kali ini kita adalah mempelajari bab nahwu, ya. Apa sih faedahnya belajar kitab nahwu? Yang pertama yang harus tahu adalah faedahnya adalah kitab nahwu itu dipelajari untuk memahami kitab dulu, ya, kitab dengan tanpa harokat. Karena seperti yang dikatakan oleh Pak Haji Tasuna tadi, bahwasanya ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari akhir suatu kata, ya. Akhir suatu kata itu kan dalam bahasa Arab ada dhammah, ada fathah, ada kasroh, ada sukun, ya. Nah, ilmu nahwu ini kita belajar itu semua, ya. Dan kita sudah mengenal kan namanya belajar bahasa itu, kita belajar 3 komponen: huruf, kata, dan kalimat. Sama, mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, pasti itu ada hurufnya, ada katanya, ada kalimatnya, ya. Huruf bahasa Arabnya apa, Pak? Huruf. Ya, huruf dibagi menjadi berapa tuh? Dua. Bukan? Ma'ani dan mabani. Gampangnya huruf yang punya arti sama huruf nggak punya arti. Ya. Kalau huruf yang nggak punya arti, huruf apa? Huruf hijaiyah. Dari alif sampai dengan ya. Itu huruf nggak punya arti. Ya. Nah, di Arab itu, di bahasa Arab itu uniknya ada huruf yang punya arti. Di antaranya huruf apa? Huruf zer. Ya. Huruf zer apa aja, Pak Aja? Min ila am a'la fi ruba dikali. Min ila an ala fi ruba dikali. Itu huruf zer, huruf yang punya makna, punya arti. Ya. Nah, terus kalau kalimat dibagi menjadi berapa, Pak? Kalimat menjadi 3. Apa aja? Isim, fi'il, dan hal. Nah, isim, fi'il, sama harf. Ya. Ini harf udah kita bahas, ya. Ini maksud harf di sini adalah huruf yang punya makna. Ya. Nah, kita sekarang lari ke ini dulu. Isim itu apa artinya? Kemarin kita jelasin kata benda. Fi'il kata kerja. Nah, kalau kata benda sama kata kerja itu gampang kalau kita udah tahu artinya. Ya nggak, Pak? Ini kan bahasa Arab, saya nggak tahu artinya. Tapi ini kata benda, saya tahu tapi saya nggak tahu artinya. Nah, makanya di isim sama di fi'il itu ada ciri-cirinya. Walaupun kita nggak tahu maknanya apa, tapi kita tahu itu kata benda aja pokoknya. Itu kata kerja aja. Dari apa ciri? Nah, kemarin kita sudah belajar ciri-ciri isim ada berapa? Coba sebutkan, Pak Haji Tasino. Ada 5. Ada 5. Kemudian, Fadol. Alif lam. Alif lam di awal. Ya.
kemudian tanwin Tanwin di di mana? akhir, akhir. Akhir. Kemudian Kasroh di akhir. ya. Kemudian tak marbutoh di akhir. Iya, terus Satu lagi alam. Alam alam. itu nama orang. Iya, terus Alam. Huruf jer. Yang satu lagi jet huruf J-nya di awal. di awal. Itu jadi awal. Nah, itu tanda-tanda isim. Oh. Ya. Kalau ada tanda-tanda itu aku temukan di Al-Qur'an, berarti itu adalah kalimat isim. Contohnya apa? Yang gampang setelah Fatihah alhamdu. Nah, itu kalimat isim. Apa ciri-cirinya? Ada alif lamnya. Nah, itu. Ya, itu gampang sekali. Makanya kalau antum walaupun nggak tahu maknanya, di dalam Al-Qur'an itu antum bisa tahu itu isim, itu fi'il, itu huruf dari apa? Dari ciri-cirinya. Nah, marhalah itu marhalah mengenal isim fi'il huruf dulu. Di tingkatan pertama mengenal isim fi'il huruf. Nanti baru tingkatan terakhir adalah mengenal artinya. Ini yang paling sulit. Ya, karena nanti kalau antum bisa baca kitab Gundur, bukan hanya bisa baca, tapi bisa menerjemahkan. Karena kasihan ustaz tuh Pak, kalau baca dibaca iya, terjemahin iya, ngejelasin iya, kan kasihan tuh. 3 berarti. Tapi kan kalau ada murid yang bisa baca, minimalnya ustaznya cuma nerjemahin. Nanti ada murid yang bisa terjemahin, minimal ustaznya bisa menjelaskan. Nah, itu menuntut ilmu. Ya. Jadi belajar itu bertahap. Jadi nggak boleh menuntut ilmu itu kayak buru-buru gitu. Nah, kemudian fi'il juga ada ciri-cirinya. Apa tuh ciri-cirinya? Coba sebutkan Pak Haji Kuswanto. Qad. Kemudian sin, saufa, tatanis, lam. Qad di awal, sin di awal, saufa di awal, lam di awal, dan tak sukun di akhir. Ya. Qomat, kode qomat. Nah itu tuh. Kode qomat tuh fi'il, kalimat qomat. Kenapa? Dalilnya ada 2, ada qad dan ada qomat. Ada tak sukunnya. Komat bukan tamat buto ya? Apa gimana Pak? Bukan tamat buto ya? Bukan, hanya ta yang buka gini Pak. Karena nggak mungkin tamat buto tuh nggak ada yang nggak boleh kayak gini, nggak ada Pak. Hanya ini. Hanya tak maftutoh, ta yang terbuka. Kemudian kita sudah bahas tadi isim, ciri-cirinya, fi'il, ciri-cirinya. Kemudian sekarang isim, kembali ke isim lagi. Isim itu ditinjau dari bilangannya. Yang namanya kata benda itu kan ada bilangannya. Bilangannya berapa? 1, 2, atau lebih dari 2. Misalnya sebutkan salah satu kata benda, bahasa Indonesia aja, misalnya mobil. Mobil itu kan bisa mobil satu mobil, 2 mobil, atau banyak mobil. Nah, kalau kata benda ditinjau dari jumlahnya itu ada 3. Pertama mufrad, kedua musanna, ketiga jamak. Coba ulang lagi. Mufrad, musanna, jamak. Lagi. Mufrad, musanna, jamak. Mufrad itu tunggal. Berarti benda tersebut ada satu. Misalnya kolamun berarti 1 pulpen. Baitun berarti 1 rumah. Apalagi? Masjidun berarti 1 masjid. Nah, kalau musanna itu menandakan 2 bilangannya. Misalnya 2 masjid, 2 pulpen, sama 2 rumah. Nah, bagaimana cara membuat musanna ini? Pertama, di akhirnya ditambahin alif nun atau ya nun. Ya, di akhirnya ditambahin alif nun sama ya nun. Contoh, masjidun, masjidani, masjidaini. Kolamun, kolamani, kolamaini. Baitun, baitani, baitaini. Nah itu tadi. Kalau yang jumlahnya 1 mau menjadi 2 ditambahkan alif nun dengan ya nun. Coba anak kasih soal untuk Pak Aris. Kursiun, Kursiani, kursiyaini. kursiyaini. Pak Fajar, maktabun,
maktabani maktabaini. Masya Allah. Pak Haji Tasino waladun. Walad Daini, waladani, waladaini. Tadi Kuswanto, baitun. Baitani, baitaini. Masya Allah. Nah. Pintar sekali ya pemirsa. Namanya murid-murid saya ini, Masya Allah ya. Beliau semangatnya sangat tinggi. Makanya kita waktu antungin jempol. Umur ya. itu mah semangat Nanti, muda. nanti Insya Allah ya kita akan kasih ilmu-ilmu yang lebih luar biasa lagi ya. Jadi gitu Pak. Ini tuh namanya ilmu alat. Ya, ilmu alat itu ilmu untuk membuka ilmu-ilmu yang lain. Jadi kalau antum mau belajar usul tafsir, usul fikih, mustalah hadisnya dengan bahasa Arab dulu. Kenapa? Karena kitab-kitab ulama itu nulisnya pakai apa? Pakai bahasa Arab. Ya. Tapi Ustaz ada terjemahannya beda. Antum baca kitab Arab sama kitab terjemah nanti beda. Ya, kalau baca kitab Arab tuh pertama ya ada keren-keren sedikit Pak. Wah kan, coba teng-teng ke kantor. Ih, apa tuh kitab? Saya habis baca kitab usul tafsir. Wah, Insya Allah kan itu jarang Pak. Ya, kita biasanya temukan kan ustadz-ustadz itu kajiannya tematik ya nggak? Tematik itu berarti nggak ada kitabnya. Tapi kalau kita Insya Allah bisa. Kemudian jamak. Ya, tadi kan mufrad sudah tunggal, musanna 2, jamak ini berarti lebih dari 2. Ya, lebih dari 2. Bisa 3 atau bisa seterusnya ya. Nah, ini jamak dibagi menjadi 3. Ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, ada jamak taksir. Coba ulangin. Mudzakkar salim, muannas salim, taksir. Mudzakkar salim, muannas salim, taksir. Lagi mudzakkar salim, muannas salim, taksir. Apa itu artinya jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar itu kata benda itu disifati laki-laki. Ya, kata benda itu disifati laki-laki. Misalnya apa Ustaz? Misalnya kata benda yang tidak berakhiran tamarbuto. Kolamun. Walaupun kolamun itu nggak bisa dilihat jenis kelaminnya, tapi dia kata benda sifatnya laki-laki. Kenapa? Karena nggak ada marbutonya. Nah kalau mau dibuat jamak, nanti pakainya jamak mudzakkar salim. Anak lupa ya. Untuk mudzakkar salim itu untuk jamak laki-laki yang berakal. Anak koleksi ya, ulangin. Jamak itu kata yang lebih dari 2. Kalau mudzakkar salim berarti kata benda yang disifati laki-laki berakal. Contohnya apa? Muslimun. Muslimun itu kan berakal kan? Nah, kafirun, waladun, apa lagi? Waladun dia bisa berakal, bisa nggak berakal? Alimun, sobirun, ya. Itu. Pokoknya mudzakkar salim itu kata benda yang sifatnya laki-laki berakal. Kemudian muannas salim kata benda yang sifatnya perempuan berakal. Jamak taksir, nah ini kata benda yang tidak berakal. Banyak tidak berakal, meja, kursi, lemari tidak berakal. Ya, intinya ini mudzakkar salim maksudnya untuk orang aja lah. Orang ininya berarti bukan orang, dan selain orang. Bendanya berarti sifatnya benda mati. Kalau mudzakkar salim muannats itu benda hidup. Kalau taksir itu apa? Benda mati. Ya. Kasih dulu ada ditanyakan sebelum kita lanjut ya. Untuk mudzakkar salim itu berarti apa namanya itu perubahannya bagaimana? Nah, perubahannya bagaimana? Jangan lupa nanti tonton terus videonya. Kita nanti bagaimana cara membuat jamak mudzakkar salim, muannas salim dan jamak taksir. Itu PR-nya. Jadi kalau mengikuti video ini sampai selesai, nanti dia akan khatam ilmu tadi. Ya, saya kembalikan kepada Bapak Haji Tarsino.
Ya. Kita belajarnya cukup sampai di sini dulu ya. Iya. Jadi jangan lupa ya, nanti like, share dan komen, kemudian subscribe ya. Ikuti terus ngaji Cocaca ya. Kami akan selalu hadir untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini berkah buat kita semua yang belajar, juga yang menonton, insya Allah. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.